Putra Suara, suaranya anak pariwisata. Halo Sobat Pariwisata, berjumpa kembali dengan suara baru. Di sini ada saya Ricky Fadila, yang dalam kesempatan kali ini kita akan mengobrol banyak-banyak mengenai industri pariwisata. Kita akan membahas segmen Jelajahi Dunia Pariwisata. Dalam kesempatan kali ini, kita kedatangan seorang tamu yang luar biasa spesial. Beliau adalah seseorang yang sudah menekuni dunia pariwisata sudah sangat lama sekali. Kita bisa menyebutnya beliau sebagai seorang expertnya di bidang pariwisata, karena beliau sudah mempelajari dunia pariwisata dari tahun 1999 hingga saat ini. Mari kita sambut dengan meriah Pak Tommy Andrianto. Hai Ricky. Halo Pak Tommy, bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik. Kesibukan Bapak belakangan ini apa aja nih Pak? Oke, sibukan banyak ya sekarang ya. Sejak Februari saya jadi diamanahi beban baru, yaitu Wakil Direktur Bidang Kemahasiswaan di Politeknik Negeri Bandung. Kesibukan tersitanya ke situ. Jadi selain ngajar, ngajar sih banyaknya, penelitian sedikit-sedikit dan di kemahasiswaan itu. Oke, berarti di tahun ini Bapak punya challenge baru sebagai seorang wakil direktur, yang mana kegiatannya bakal makin padat ya Pak. Tapi makasih banyak buat Bapak yang udah menyempatkan untuk masih bisa ngobrol-ngobrol bareng sama kita, padahal di tengah kesibukannya yang luar biasa sibuk. Kalau nggak salah dengar-dengar kemarin Bapak bahkan hampir dari Jogja ya Pak ya? Ya hampir tiap minggu kali ya, 2 minggu sekali lah keluar kota, karena memang ada aja acara-acara. Apakah itu kemahasiswaan ataukah mewakili Polban dan lain-lain. Oke, luar biasa Pak Tommy ya. Jadi ini tuh sebuah kesempatan yang luar biasa, kita bisa mengobrol banyak hal dengan Pak Tommy supaya kita bisa lebih mengenali industri pariwisata ataupun bisa menjadi motivasi atau inspirasi bagi kita semua mengenai gimana sih dunia pariwisata itu. Oke. Baik Pak, tadi dari pernyataan saya tentang Bapak yang sudah mendalami atau mulai belajar pariwisata dari 1999 itu benar nggak Pak? Ya benar, cuman sebentar saya koreksi dulu. Sebenarnya sih saya yang berharap nih ya kita lakukan podcast gini nih. Jadi bukan hanya ini mimpi, salah satu keinginan lah ya di Prodi UPW punya satu channel kreatif yang bisa dilakukan. Kalau perlu kita teksnya ambil kontennya itu 1 minggu sekali ya, atau bahkan 2 hari sekali. Sangat bagus, sangat kreatif. Nanti bisa kita undang banyak sekali para pakar di sana. Sebelum ke sana ya boleh juga saya sampaikan, saya adalah ketua program studi dulu sebelumnya, baru sekarang menjadi wakil direktur 3 bidang kemahasiswaan. Ketua prodi sekarang Budinar. Nah, next mungkin Budinar, dan banyaklah orang-orang di luar sana yang hebat cerita tentang kepariwisatan yang bisa kita ajak ngobrol. Baik, balik ke pertanyaannya Ricky. Nih, kalau ngomongin masa lalu selalu nggak akan cukup ya. Ya 99 ya kuliah di NHI tadi. Awalnya memang nggak tahu apa itu pariwisata betul. Apa sih pariwisata? Cuma didorong temen. Kalau nggak salah sih salah satu alasan itu nganterin temen. Ya, waktu dulu saya tuh udah daftar di 1-2 kampus. Terus temen ayo ajakin di NHI, anterin yuk ke sana. Begitu sampai sana saya yang banyak nanya sama orang humasnya di sana. Pulang-pulang nanya orang tua, bagus nggak NHI? Nah ceritanya bagus, dulu ya keluar negeri, naik kapal pesiar dan lain sebagainya. Nah, makanya itu langsung ambil itu. Oke. Jadi awalnya cuma nganterin teman? Iya betul. Salah satunya sih ya. Oke. Ya ada lagi juga ya kalau lewat Setiabudi, kok rapi-rapi nih orang-orang apaan nih gitu. Ya tempat salah satu main kalau SMA dulu kan daerah-daerah Setiabudi. Ya plus dengar dari banyak orang, salah satunya lah nganterin temen. Ya poin itu sih yang bikin saya daftar, kayaknya nganterin temen. Lalu saya nanya-nanya, asik juga gitu. Nah itu Pak, coba pengen nanya nih Pak. Tadi Bapak ngobrol-ngobrol terus asik. Apa yang ngebuat Bapak minat tuh sama industri pariwisata? Mungkin ketika ngobrol-ngobrol itu memperdalam ilmu pariwisata. Nah, itu apa aja? Ya kalau ngobrol sih kayaknya belum bikin minat ya. Baru ini kayaknya oke nih tempat kuliahnya. Karena dulu dikasih tahu bahwa dunia pariwisata dunia baru, ya jalan-jalan dan lain-lainnya. Saya yakin teman-teman mahasiswa di sini juga berpikir seperti itu ya, karena pariwisata adalah jalan-jalan. Kalau bikin saya seneng banget, itu justru ketika nanti PKL, ya seneng banget. Lalu ya jatuh cinta ya pas kerja ya, itu benar-benar suka. Kuliah ya mungkin sama seperti mahasiswa lain ya lebih posisinya ya enjoy gitu ya, belum benar-benar tahu, tapi di situ kita sudah diberikan mindset banyak tentang tourism itu apa, tapi tidak benar-benar tadi suka banget ya, karena
pas kerja itulah tantangan selanjutnya ya, sesungguhnya, gitu Ki. Oke, jadi di awal Bapak itu menempuh jenjang D3 atau D4 Pak? D4 dulu, D4. D4 pertama. D4 pertama. Memang tahun-tahun itu tuh D4 tuh baru 1-2 lah, belum, orang bahkan nggak tahu apa itu D4 ya, tahunya D3 dulu. Kalau sebenarnya D4 pada masa Bapak sama zamannya sekarang itu sama aja atau ada perbedaan Pak? Oh, sekarang banyak banyak dikenal orang, itu yang paling pasti. Jadi orang tahu D4 itu sarjana terapan. Orang tahu ada hal yang sorry kok saya susah cari kata-katanya. Karena mungkin di syuting ya. Orang tuh gampang tahu, oh D4 itu sarjana terapan banyak prakteknya. Kalau dulu enggak, dia pikir D4 sama seperti D3. Lalu yang namanya diploma sudah pasti prakteknya lebih banyak ya. Apa yang dipelajari di labnya lebih banyak daripada di kelas. Kalau sekarang saingannya banyak yang pasti. Terus banyak aturan-aturan yang banyak kurikulum yang harus kita ikuti. Jadi kurikulum Merdeka Belajar salah satunya tahun ini, lalu industri, dunia usaha, dunia industri dan lain sebagainya. Kalau dulu benar-benar apa yang diberikan oleh kampus itulah. Kalau kampusnya sudah sangat dekat dengan dunia usaha, dunia industri seperti NHI, ya untung. Tapi kalau kampus yang belum, mereka hanya lebih ke mindset mereka aja, oh ngajarin ini aja gitu. Nah kalau sekarang bagusnya sudah diatur kurikulumnya gitu. Itu bedanya. Menarik Pak ngebahas tentang D3 atau D4. Mungkin ada teman-teman yang nonton podcast KPI ini tapi ternyata masih SMA atau SMK. Nah, masih banyak orang-orang yang berspekulasi bahwasanya diploma atau D3 D4 tuh kurang baik, entah itu susah dapat kerja atau masih banyak lah pandangan-pandangan buruk. Nah, itu tanggapan Bapak gimana Pak kalau ngedengar pernyataan kayak gitu? Oke, D3 D4 justru lebih bagus ya sekarang menurut saya. Karena angkatan sekarang itu angkatan yang benar-benar harus siap kerja atau siap usaha. Dan apa yang diajarkan di D3 atau D4 itu kan benar-benar apa yang real, yang terjadi di lapangan. Hanya memang kelemahannya D3 dan D4 ini filosofi berpikirnya aja. Tetapi bisa kita dapatkan ketika ada mata kuliah teori kan. Tidak perlu terlalu berfilosofi, tetapi bagaimana the why-nya itu harus dapat. Kalau saya boleh bilang sebenarnya bedanya D3 dan D3 D4 dan S1 lebih banyak ke mindset aja. Dan yang paling penting itu sebenarnya kalau buat undergraduate seperti kalian, yang paling penting adalah behavior, perilaku itu. Karena hard skill itu bisa kita pelajari di mana saja. Oke, betul Pak. Karena percuma ya kalau misalnya kita punya knowledge yang lebih tapi behavior kita kurang. Nah di UPW, di Polban kita ini itu nomor 1 ya. Kita coba terapkan di mahasiswa bagaimana how to behave. Nah masalah hard skill saya yakin banyak ya, dosen-dosennya jago-jago. Tetapi jika kita tahu hard skill saja tapi tidak punya soft skillnya tadi, ya agak repot di industri. Gitu. Oke, betul. Iya betul sekali teman-teman. Bahkan kalau pengen bukti secara langsung ya inilah ada Pak Tommy gitu yang mungkin awalnya dari D4 sekarang udah kok bisa jadi orang sukses padahal awalnya dari D4. Jadi kalau misalnya teman-teman ada yang masih punya pikiran D3 D4 itu kurang, bisa dihilangkan. Oh boleh satu lagi deh. Boleh. Saya sedikit provoking tapi ini mudah-mudahan tidak menjadi sebuah kontroversial. Kalau menurut saya sih enggak. D4, D3, S1 ya sekarang ini is not really apa yang direncanakan. Jadi teman-teman S1 pun karena saya ngajar juga di beberapa tempat ingin sekali tahu praktek. Jadi mereka juga sudah mulai dibekali tuh oleh kampusnya, beberapa kampus kekuatan prakteknya sudah mulai. Tapi artinya so what's the big difference gitu antara S1 dan D4. Karena kalau di luar sana sedikit provoking, tapi ini sekali lagi nggak usah jadi kontroversi. Saya bukan tidak setuju ya, karena saya adalah salah satu pendidik, hanya menjadi sebuah evaluasi buat kita. Di luar negeri kan yang hanya ada bachelor degree. Nanti bachelor degree itu ada pilihan, apakah Anda mau banyak prakteknya atau Anda mau banyak penelitiannya. So the choice is yours, bukan si programnya yang dibentuk. Tetapi kita sudah seperti ini, ada dua hal yang berbeda, sarjana dan S1 dan diploma ya. Yang pasti di situ bagaimana kita menyeimbangkan. Jadi anak diploma pun
walaupun dia jago guiding, dia harus tetap tahu sebenarnya the why-nya dia guiding in order to survive atau sukses. Karena kalau cuman guiding saja kan mungkin hanya di lapangan. Tapi ketika pengen punya perusahaan, pengen punya paket wisata yang lebih bagus daripada yang lain, ya dia harus tahu dulu the why-nya, creating-nya, dapatnya gitu. Sebaliknya yang S1 dia bukan hanya konsepnya saja, tapi dia harus tahu juga dong di lapangan seperti apa. Ya hal seperti itu. Jadi sorry, mungkin saya kepanjangan. Intinya balancing ya antara tadi dua hal tadi juga penting. Iya, karena yang banyak praktek pun tetap butuh teori. Betul. Yang banyak teori juga pasti butuh praktek. The why-nya tadi ya. Oke, sekarang kita balik lagi ke topik dari pariwisata nih ya Pak. Nah tadi Bapak udah dari D4 menuju S3 Yep. yang ada di luar negeri, tapi masih dalam jurusan pariwisata ya Pak? Betul. Pariwisata. Betul. Itu apa yang ngebuat Bapak, mungkin awalnya kan tadi kayak cuman ngobrol terus tertarik, tapi ujungnya malah sampai S3 gitu. Nah itu apa yang ngebuat Bapak akhirnya, oke, ini saya harus ngelanjutin di sampai S3. Oke, begitu lulus D4 dulu, ya saya memang on the track banget ya kerja. Dan disitulah saya bilang saya suka, karena kayaknya memang sambil jalan-jalan tadi, saya pernah di travel, saya pernah di Garuda, di airlines juga, lalu sambil ngajar. Saya sangat suka gitu ya. Oh suka nih bidang ini. Lalu pas S2 2006 ketika setelah dari Bayu Buana, saya ketemu banyak dosen-dosen. Jadi teman kelasnya itu dosen. Diajakinlah ngajar di UPI dulu, terus di Aktripa, di beberapa tempat lah ngajar, bantuin. SMK juga pernah. Disitulah ngerti, oh begini ngajar. Nah, kenapa ngambil S3? Ya karena harus ya. Itu paling pasti. Sebagai dosen kalau nggak ngambil S3 ya percuma, karirnya mentok. Bagaimanapun juga ya saya juga ingin jadi profesor di bidang tourism. Sudah ada memang sekarang, tapi yang pure, yang pernah punya pengalaman sampai ke jadi profesor ya saya rasa belum banyak atau belum bahkan. So kalau bicara terkait tadi balik lagi kenapa ya karena keharusan. Tapi sadar nggak sadar sebenarnya banyak dosen yang sebenarnya tidak punya cita-cita jadi dosen sebelumnya. Boleh ditanyakan ke siapapun lah yang kamu kenal, Anda kenal, pernah punya cita-cita nggak jadi dosen? Mungkin tidak ya. Karena the life di luar sana, saya juga kadang-kadang masih iri. Waduh, teman-teman saya bawa tur kemana gitu. Tapi balik lagi memang passionnya di sini. Dan keharusan untuk menjadi dosen itu sebabnya saya ambil S3. Itu. Oke, baik. Dan kenapa harus Hong Kong, Pak? Oke, good question. Panjang nih kayaknya ya. Saya mulai pengen kuliah itu dari 2011, 2013. Zaman-zaman orang lain belum kepikiran. Saya memang jadi dosen itu karena memang pengen kuliah. S3 tadi, pengen jadi profesor ya. Mungkin agak sedikit iya masa iya gitu ya, tapi memang itu saya pengen ngajar jadi PNS itu karena memang saya pengen segera S3 dulu itu. Cuma ternyata waktu itu belum tren. Jadi ya dan lain-lain, apakah tidak diizinkan, apakah nasib ya. Baru 2016 ya saya bisa kuliah. Nah, kenapa Hong Kong? Banyak alasannya. Tadinya pengen di Europe, pengen bawa keluarga, pengen di Australia dan lain sebagainya, tapi the main reason adalah itu salah satu yang terbaik. Jadi tahun-tahun segitu itu nomor 1. Hong Kong Polytechnic University itu adalah peringkat nomor 1 untuk tourism. Tapi peringkat ini kan lebih ke riset ya. Kalau memang teman-teman tahu, riset base-nya yang kuat. Nah tapi satu juga alasannya juga di sana bisa kerja. Saya itu alasan salah satunya bisa jadi tutor di sana. Jadi sambil ngajar, sambil kuliah dapat juga penghasilan dari tutor. Itu sih. Plus memang pas juga dia cuma 6,5 IELTS-nya. Lalu saya nggak perlu harus ngurusin visa untuk apa dan lain-lain di Australia. Tapi the main reason itu adalah tadi, kalau boleh saya pilih ya, bisa kerja di sana. Bukan karena nomor satunya. Jadi saya bisa ngajar, dapat pengalaman bagaimana ngajar international student. Okay. That's it. Dan kalau ada nggak sih Pak perbedaan pariwisata ketika ada di Indonesia dan di Hong Kong? Oh, banyak ya. So, I know really, saya tahu benar-benar tentang tourism dari kacamata riset dan basic itu ketika saya di luar negeri.
Saya tahu benar-benar di situ. Kacamata saya berubah gitu ya. Saya pakai kacamata juga sih maksudnya. Pandangan saya bukan berubah ya, lebih holistik, lebih utuh. Jadi dulu itu sebelum saya berangkat kuliah, saya master of everything. So people kalau butuh tentang tourism, come to me and I know everything. That's me. I never say I don't know. I know everything dan di situ saya punya posisi. Konsultansi dan lain-lain banyak saya dapat. When I come back atau when I learn S3, saya merasa saya nggak tahu apa-apa. Karena disitulah filosofi orang bijak baru di situ saya tahu bahwa kalau kita tahu lebih banyak ternyata kita itu lebih berbijak ya menyampaikan. Saya lupa namanya, mungkin kan lagi di podcast ya. Saya lupa apa nama konsepnya atau teorinya apa, saya lupa. Tapi itu, jadi saya lihat pariwisata itu secara utuh ya, bukan hanya sekedar jalan-jalan, tapi dia bisa melihat dari sudut pandang yang memang lebih luas. Jadi penasaran kan? Iya Pak, baru mau nanya, apakah hal yang nggak cuma jalan-jalan itu apa yang Bapak dapetin ketika ada di Hongkong? Itu mungkin di kelas saya pernah sampaikan ya. Definisi saja. Kita bicara definisi of tourism. Saya pernah sampaikan ya, 1 + 1 sama dengan, sorry saya suruh cari perkalian atau tambah-tambah. Itu my professor who taught me that. Even we are S3 student, kita juga masih struggling dengan itu. Namanya Profesor Bob McKercher. Dia yang menceritakan bahwa tourism itu benar-benar is not absolute. Dulu sih kita bilang pariwisata sudah 1 + 1 sama dengan 2, udah pasti itu 2 tuh gitu ya. Ternyata enggak ya. Setelah kita baca definisi, banyak sekali definisi tentang tourism. Jadi secara utuh lah intinya pariwisata itu apa ya, dialah yang menyampaikan bahwa jalan-jalan tadi. Definisi itu ada hanya untuk mengatur secara statistika. Definisi ada hanya agar negara ini tahu apa yang harus dikembangkan. Padahal we talk about tourism, we talk only like pleasure ya, sesuatu yang jalan-jalan. Gitu. Tapi pemerintah harus punya alurnya gitu, punya tempatnya ya, seperti apa. Makanya keluarlah definisi, WTO definisi itu salah satu lah. Kayaknya harus 1 jam 2 jam nih saya cerita kalau mau lihat apa bedanya, itu dia. Oke, kalau menurut Pak Tommy sendiri pariwisata itu apa sih bagi Bapak? Push, itu tadi saya bilang ya. Saya sih sederhana, pariwisata adalah bersenang-senang. Pariwisata adalah memanfaatkan waktu luang. Hanya tadi kalau banyak teori-teori yang kita ambil, US tuh kebanyakan dia membedakan tourism and I forgot another one, pleasure ya. Dia jadi antara wisata internasional sama wisata domestik. Indonesia sangat kuat dengan statistikanya ya, harus tapi sekarang yang terbaru sih enggak. Ya balik lagi, menurut saya sih pariwisata, saya kembali lagi ke ya Profesor Bob McKercher ya, adalah menghabiskan waktu jalan-jalan. Tapi memang kita butuh tadi boundaries. Nah itu kata-kata yang saya ingin cari, boundaries untuk mengatur itu. Oh satu lagi, tourism itu based on backgroundnya dia siapa. Plug misalkan atau butler, kata-kata tourism itu diambil dari orang-orang, kalau butler itu orang-orang geographer. Kalau plug orang-orang psikografer. Jadi orang yang bicara pariwisata itu tergantung juga latar belakangnya. Indonesia ini orang bicara pariwisata itu dilihat dari latar belakang bisnis. Jadi orang Indonesia banyaknya bicara tentang pariwisata, bicara tentang income, bicara tentang economy of scale, profit gitu. Kalau bicara orang, satu lagi contoh ya, kalau masih ada waktu. Kalau kita bicara pariwisata dari kacamata orang-orang sustainable, pariwisata melindungi lingkungan. Atau dari kehutanan, pariwisata adalah hutan, pariwisata adalah liar gitu misalkan ya, seperti itu. Jadi so again balik lagi, kalau memang boleh saya share dan silahkan dicari di YouTube, di browsing, pariwisata itu lebih universal ya, tidak ada kata-kata absolut di dalamnya itu. Dan menurut Bapak sendiri pariwisata itu adalah bagaimana cara kita senang-senang? Ya that's me, simple ya. Cuman menghabiskan waktu nih, ada kosong nih sore ini nih, mau kemana? Mau jalan-jalan, itu tourism, that's me. Gitu Ki.
Ketika Bapak ngelihat pariwisata yang di Indonesia gitu Pak, dan Bapak ngelihat udah sempat keluar negeri kan Pak, udah ngelihat pariwisata Indonesia, menurut Bapak gimana sih kondisi pariwisata yang ada di Indonesia itu? Wah ini nih, aduh kalau ini podcastnya Prodi ya, saya bisa banyak nih ceritanya di sini. Tapi otokritik lah buat saya sebagai orang tourism, PNS juga, dosen juga, ada beberapa kebijakan kita yang perlu kita perbaiki. Yes indeed, Indonesia is beautiful, Indonesia is benar-benar unik, yes indeed. Tapi di luar sana juga cantik loh, di luar sana juga beautiful, unik. Nah, kita tidak boleh hanya melihat kita. Lalu ada satu teori yang bagus nih, distance decay konsep itu yang pernah saya mungkin ajarkan di kelas. Pemerintah atau dulu atau mungkin pemasaran kita itu lebih cenderung melihat yang uangnya banyak atau country-country dari Europe. Dikejar tuh sampai pemasaran ke ujung sana. Padahal distance decay konsep itu yang dekat-dekat saja yang dikejar harusnya. Karena yang paling dekat lah yang banyaknya datang. Itu sih sama marketing akses pemasaran ya, market access maaf. Bagaimana caranya Indonesia ini membentuk market access yang bagus untuk orang-orang yang di luar sana kalau mau. Karena orang Europe pasti banyaknya datangnya ke Europe lagi ya. Ya misalkan orang Inggris pasti banyak ke Spain atau ke minimal ke Middle East lah mereka gitu ya. Karena Asia kan jauh. Nah, bagaimana Indonesia ini market access-nya harus dibentuk. So balik lagi, kita itu bagus, keren, Indonesia is beautiful betul, punya keunikan, tapi tidak berarti negara lain tidak cantik, tidak ada keunikan. So jadi kita hanya asal kasih lihat Indonesia aja, ini cantik loh, orang akan datang, enggak. Kita harus membangun market access tadi, plus promosi sederhana nih di podcast ini mudah-mudahan saya sampaikan, sekali lagi jangan jadi kontroversi. Promosi yang dekat-dekat aja, Singapura tuh, biaya promosinya harusnya lebih banyak Singapura, Malaysia, Thailand tuh daripada yang harus ke luar-luar sana. Nanti ketika kita dapat market access, baru kita promosi yang lebih besar di luar sana. Itu sih. Jadi bicara tentang marketing ya. Mungkin itu yang ada di kepala saya ya, karena kita nggak akan ada banyak waktu kalau kita bicara pariwisata yang terlalu luas. Gitu. Oke, baik. Dan setelah Bapak mendalami industri pariwisata, menurut Bapak orang seperti apa sih yang cocok atau dibutuhkan industri? Oh, sebelum ke situ saya jadi keingetan, maaf. Kita the main behind-nya memang agak klek. Bagaimana pariwisata di kita ya, salah satunya the main behind. Bandung aja nih, kemarin lagi banyak heboh ya, banyak bawa tour, pengamennya gila-gilaan kan, yang di Great Asia Afrika itu hal kecil yang udah terlihat. Jadi belum siap, we are not really ready. Sejak lama sih sebenarnya, padahal sudah banyak kampus pariwisata. Terus koordinasi antar bidang belum kuat, jadi masih sendiri-sendiri gitu tadi, menghandlingnya ya. Coba bayangkan kalau kita punya Bandung Raya ya, aliansi Bandung Raya, jadi jualan paketnya, turnya itu bukan Lembang doang, tapi satu Bandung kan gitu, Bandung Kabupaten, Bandung Barat, aliansi Bandung Rayanya dibentuk. Yakin saya lebih bagus, lebih masif, termasuk pengelolaan, termasuk tadi segala lah namanya aliansi ya, jadi bagaimana bisa capture tadi paket wisata lebih bagus. Itu tadi tentang tourism yang saya kok jadi ke distance decay ya, mentang-mentang karena dosen kali ya jadi banyak teori. Tadi pertanyaannya apa yang sebelumnya? Orang-orang yang dibutuhkan. Oke. Men like you, sure. Orang-orang yang easy going. Tadi balik lagi, menurut saya behaviornya yang kuat. Banyak teman-teman saya di asosiasi, karena saya di asosiasi aktif sekali, tidak belajar tentang tourism. They never learn how to calculate. Bagaimana guiding, bagaimana bikin paket tour, fixed variable cost yang disuruh dihafalin. Tapi mereka survive kenapa? Simply mereka senang ketemu orang, senang jalan-jalan, senang usaha di bidang pariwisata. Itu. Jadi balik lagi, orang-orang mana yang cocok? Orang-orang yang memang senang bergaul, behaviornya bagus, senang ready to help, mungkin lebih banyak soft skill ya. Baru setelah itu bisa belajar dari banyak orang tentang hard skillnya. Ya, ingin lebih advance lagi ya belajar tentang kelola destinasi dan lain-lain. Tapi mereka ini yang tadi saya bilang, mereka untuk suksesnya itu susah
karena mereka harus jalan kaki lah. Kalau saya suka ngomong di kelas, kalau yang kuliah itu ke Jakarta itu naik tol. Kalau yang nggak kuliah itu harus jalan kaki gitu, terabas kiri kanan. Tapi bisa lebih survive karena dia lebih banyak pengalamannya. Gitu Ki. Jadi 2 jalur ya Pak, mau sukses lewat pengalaman atau pendidikan dulu. Betul. Ya nanti kalau sudah pendidikan harus punya pengalaman. Tadi ngebahas tentang asosiasi, kalau Bapak termasuk ke himpunan pramuwisata Iya, Indonesia? saya apa ya, bahasa dulu angkatan kita kalau yang suka tampil kan banci tampil ngomongnya ya. Banci tampil orang, tapi bukan saya. Tapi kalau saya nggak pakai banci. Banci asosiasi kali ya, bukan. Orang yang suka asosiasi. Jadi saya dari dulu itu seneng banget bergaul. Begitu saya di kampus juga ya join himpunan. Terus begitu lulus ya, pengen tahu tentang apa. Dulu kenapa saya gabung HPI? Simplinya, kalau nggak salah saya sudah sudah ngajar tuh HPI. Saya pengen tahu lebih banyak tentang ilmunya. Terus gaul, pengen nyari praktisi yang bisa ngajar. Saya gabung ITLA juga karena dulu itu leader itu keren ya. Ke luar negeri dulu belum ada asosiasinya. Baru saya gabung itu baru setahun saya gabung. Terus saya gabung. Tapi sekarang yang aktif hanya satu. Asosiasi Pelaku Pariwisata Indonesia. Join yang lain-lain tapi yang aktif hanya satu. Sekarang saya jadi wakil ketua DPD Jawa Barat. Jadi di bawah Kang Cevi, wakil ketua satu saya. Simplinya karena wakil ketua satunya sibuk ya, dulu ya, jadi saya disuruh naik. Mereka nggak tahu sekarang saya lebih sibuk lagi ya. Udah jadi wakil direktur 3 bidang kemahasiswaan. Kalau boleh Pak diceritain sedikit tentang asosiasi yang tadi Bapak singgung itu bekerja atau berada di ranah apa gitu? Oke, good. ASPI, Asosiasi Pelaku Pariwisata Indonesia. Wah ini jadi promosi buat ASPI ya. Promosi bagus nih. ASPI itu untuk semua orang. Kenapa saya di situ? Because that is for everyone. Kalau HPI itu hanya untuk yang profesi pramuwisata. Itulah hanya mereka yang tour leader. Luar negeri dulu, sekarang sih enggak. Sekarang juga bisa dalam negeri. Jadi kalau mau join ITLA itu harus punya visa 3 cap. Kalau HPI itu harus rekomendasi dari agent, terus ikut dinas. Nah, ASPI simplinya rekomendasi dari kolega, bisa kantor sendiri atau kantor orang yang juga member ASPI. Jadi ASPI itu bisa sangat besar. Saya udah ngomong banyak sama pengurusnya. Kita itu bisa sangat besar karena dari mulai supir travel sampai ke pegawai hotel, sampai ke pegawai tiketing doang yang di destinasi itu bisa menjadi anggota asosiasi. Dosen pun iya. Nah kalau HPI kan dosen enggak. Dulu pure harus benar-benar pemandu. So ASPI itu bisa sangat besar dan bisa sangat luas karena semua orang yang di pariwisata yang memang bekerjanya terkait dengan tourism itu bisa masuk. Asosiasi Pelaku Pariwisata Indonesia. Itu sebabnya saya aktif karena saya pengen membesar juga, dan kita itu belum banyak aliansi ya, kalau saya sedikit boleh panjangin. Kita itu belum bersatu, jadi suara kita nggak terlalu didengar. Too many, menurut saya itu banyak ya, terlalu banyak. Dulu ketika ASPI muncul, ada lagi berapa tahun kemudian muncul yang hampir sama platformnya. Jadi kalau kita bicara buruh ya, mohon maaf nih, asosiasi buruh kan sangat kuat ya, sangat solid. Mereka bisa didengar pemerintah, bersuara saja bisa terdengar karena sangat solid. Nah di tourism belum. Gitu. Jadi marilah teman-teman yang dengar podcast ini ya bisa bergabung. Apapun asosiasinya, tapi ya saran saya yang memang bisa mendengarkan suara kita. Itu dia. Kalau menurut Bapak sendiri, apa sih manfaatnya kalau kita ikut ke asosiasi? Ini keren nih. Teman-teman ada yang... Saya adalah dosen yang memang punya pengalaman di industri. Saya boleh agak sombong sedikit ya. Padahal mahasiswa taunya saya sombong banget. Dan itu memang saya ya. Tapi memang beneran gitu. Saya punya pengalaman dari 99, 2003. Saya bukan hanya dosen yang begitu lulus langsung jadi dosen atau kerja di mana bukan di tourism tapi balik ke pariwisata. Bolehlah sedikit saya melebihkan itu gitu. Nah, tapi saya sadar ketika saya 2 tahun jadi dosen, kok saya tidak updating dengan ilmu. Jadi kok
apa yang saya sampaikan saya kurang pede gitu ya. Makanya saya gabung asosiasi karena di sana cerita-cerita kayak gini ngobrol ngopi sambil santai itu kan banyak. Oh, gue baru dari Bali nih, di Bali ngapain? Oh, di sana ada apa itu dapat. Dan saya tahunya teman-teman yang join di asosiasi yang tadi banci asosiasi tadi banyak. Artinya banci maksudnya bukan banci. Maaf ya, bukan physically banci tapi orang-orang yang punya passion kejar. Kenapa? Karena dia butuh harga. Di ASPI itu kenapa laku salah satunya karena kalau mau nanya harga nih, minta dong harga bis Bali berapa dikasih tahu. Atau minta harga hotel di Padang yang masuk budget segini dikasih tahu. Minta tour leader dikasih tahu. Jadi memang benar-benar kasih ke keluarganya dapat. Nah, itu manfaatnya asosiasi. Bagi kita baru bagi dosen updating, bagi industri dia dapetin tuh channel-channel baru. Tempat makan di mau ke Jakarta deket Ancol di mana ya yang enak. Nah, itu dapat. Mana lagi kalau bukan asosiasi? Iya betul. Karena industri pariwisata tuh nggak bisa berdiri sendiri ya Pak. Bahkan kita aja gitu mahasiswa yang emang sempat ditugasin buat ngejual paket itu tuh networking tuh bener-bener kepake gitu, nanyain harga yang murah karena kalau nggak ada jaringan mahal banget gitu. Betul. HPI kalau guide gabung di HPI kan dia dapat cerita-cerita lain terkait betul. Bandung yang dia nggak dapat di sekolah atau dia nggak pernah dapat di tempat industri. Itulah tuh terkenal dulu join di sana karena kita kalau ke Eropa itu kan US tuh nggak pakai guide, local guide. So tour leader itu harus juga bisa guiding. Nah di sana itu dapat tuh ilmu-ilmu tentang bagaimana kalau ngomongin di UK selama 1 jam, 2 jam, 3 jam seharian tuh mereka harus ngomong apa itu dapat. Gitu itu kayak sekolahnya orang industri ya. Asosiasi itu penting banget karena di situ sekolah updatingnya di situ. Kita boleh formalnya di sini tapi updatingnya di lapangan. Dan ilmu pendidikan tuh nggak pernah mati ya Pak, terus berkembang dan dari asosiasi itu mungkin kita bisa dapat. Betul. Nah, ada MBKM dan Dudika sekarang, dunia usaha, dunia industri, dunia kerja. Kenapa dipaksa dosen dan kampus untuk mengadopsi ini? Karena disinyalir apa yang diajarkan itu agak berbeda dengan di industri. Tapi boleh sedikit sombong lagi ya, sedikit tapi banyak. Kalau kayak saya karena sudah dapat banyak ya teman-teman pengalaman di luar, lalu tadi updating masih dapat. Jadi apa yang saya sampaikan sebenarnya mirip dengan Dudika. Cuma memang as a whole, as a institution perlu gitu ya. Bukan hanya 1-2 orang tadi, tapi institusinya mengambil tadi kurikulum yang sesama dengan yang di industri. Dan memang itu kan terjadi bukan hanya di Indonesia tapi di seluruh dunia. Ilmu pendidikan atau apa yang diajarkan kuliah itu seperti menara gitu, yang tinggi sendiri tapi mungkin tidak terpakai di masyarakat. Simplinya ada MBKM untuk terpakai di masyarakat. Jadi bukan hanya ilmu sendiri itu keren, penelitian keren, tapi bisa dipakai di masyarakat. Itu. Tadi sempat beberapa kali disinggung bahwasanya sebelum jadi dosen itu Pak Tommy pernah terjun langsung ke industri untuk bekerja sebagai penggerak pariwisata. Nah, boleh diceritain mungkin Pak pengalaman apa aja yang pernah Bapak alami sebelum jadi dosen tuh Bapak bekerja di bidang apa aja atau jadi apa aja? Ini lebih dari 30 menit nggak apa-apa nih jadinya, karena panjang ternyata jawaban saya. Saya pasti semua di perjalanan pariwisata ya. Begitu lulus tuh di Garuda, lalu saya di Pakto dulu, saya banyak sih di travel. Pakto Convex dulu yang terkenal di Kemang itu, tapi saya di outbound tournya, saya ingat-ingat lagi nih. Bayu Buana yang paling lama, Bayu Buana Travel. Di situ saya belajar bukan hanya tiketing paling banyak sih saya. Tour juga bantu-bantu aja teman-teman. Tapi ya salah satunya yang kenapa saya jadi S2 ambil S2 itu karena dulu itu ya kalau lagi teman-teman jalan bawa tour saya tetap harus di kandang gitu, di kantor karena yang ngerti tiketing sampai around the world itu saya itu nggak naik-naik nih padahal saya pengen juga move ke tour dulu gitu. Terus saya pernah di hotel bantuin, tapi kalau di hotel itu temen yang punya di Arwiga situ sambil bikin travel Raya Tours dengan teman-teman sekarang jadi PNS semua. Teman saya Pak Galih sama-sama ngajar di UPI. Dia sih masih jalan tapi ya dia pakai nama perusahaan itu masih dipakai sama dia. Satu lagi teman saya di dinas. Ya. Jadi balik lagi ke pertanyaannya, pengalaman saya yaitu di travel
Lalu jadi konsultan paling banyak setelah jadi dosen. Tapi masih bawa tur juga. Dulu awal-awal waktu masih dosen muda bawa tur. Mirip Pak Eko sekarang ya. Mungkin kalau lihat Pak Eko ya Pak Eko masih benar-benar bawa tur, masih jualan pakai tur. Dulu saya seperti itu. Tapi ketika 2000 berapa 13 14 udah jarang. Lebih banyak benar-benar jatuh cinta ngajar ya, dan sharing ilmunya sama mahasiswa. Tuh agak sombong lah gitu. Kalau Pak Tommy sendiri punya plan nggak Pak, misalnya 10 tahun ke depan Bapak pengen tetap mengajar menjadi dosen, atau That's a good question. pengen ngebuat usaha pariwisata atau apa gitu Pak? Kamu cocok memang jadi podcaster nih ya. Kebuka semua jadinya. Oke, good. Jujur nggak ya? Jujur dong ya. Jujur. Saya sih ya ini karena beban lebih ini saya terpaksa harus agak ini ya, pivoting lah ya kalau basket ya, pivot sedikit kiri kanan. Karena saya kayaknya agak susah nih nulis ya. Udah 1,5 bulan ini jadi wakil direktur kemahasiswaan, saya harus nulis tuh berat banget karena banyak sekali kerjaan, PR tadi, aturan-aturan yang perlu saya buat. Cita-cita saya profesor, saya nggak malu lagi. Dulu saya malu menyampaikan bisa nggak ya, tapi enggak. Saya pikir enggak. Dulu ketika saya baru lulus 2021 ya, harusnya saya jadi profesor 2026. That's my goal. Mahasiswa berapa kali saya bilang ya, kalau nggak ada mimpi kan ngapain hidup ya. Jadi harus ada mimpi minimal 5 tahun 10 tahun. Kalau setelah jadi profesor ada lagi lah, tapi profesor dulu aja ya, panjang nanti. Nah sekarang kan susah nih, susah nulis. Sedangkan jadi profesor itu nulisnya harus banyak, Scopus, sudah harus punya 850 poin. Kalau jadi dosen, sekarang saya baru punya 300. Nah, tapi sebenarnya saya sudah on the track nih. Dalam 2 tahun ini saya sudah dapetin 200. Jadi kalau saya tidak jadi wakil, wah enaknya direkam nih ya. 5 tahun, 4 tahun saya sudah jadi profesor. Saya kebayang ya. Tapi karena saya banyak kekerjaan, mungkin nambahinlah setahun atau 2 tahun lagi. So, rencana saya ya 2000, ya itu masih semangat ya. Padahal nggak bisa nulis nih saya, tapi benar-benar udah dapat polanya sambil saya kerjakan amanah saya. Pak Direktur juga memang minta kepercayaan saya, karena siapa lagi gitu ya yang sekarang bisa meningkatkan. Saya punya mimpi Polban jadi nomor 1 Simkat Mawa untuk Simkat Mawa. Jadi kalau saya sendiri tadi profesor 2028 paling ya, karena tadi nambah 2 tahun dari 2026 ya 2020 2030. I don't know, mungkin ya saya balik lagi, bantu lagi Polban mungkin. Mungkin, tapi saya selesaikan dulu nih mahasiswaan. Amin ya, kalau nggak selesai ya kita lihat nanti lah ya. Tapi harus selesai karena punya kontrak 5 tahun. Tapi saya yang paling saya kejar profesornya juga. Kalau untuk saya sendiri ya. Kalau untuk Polban terlalu panjang nanti. Panjang nanti saya. Podcastnya harusnya beda lagi kalau ke mahasiswaan. Semoga mimpinya bisa tercapai. Amin. Ya. Amin. Dan mungkin emang 1,5 ini kan baru menjabat ya Pak. Jadi mungkin banyak pekerjaan-pekerjaan baru yang Bapak hadapin sekarang. Bijaksana banget deh. Jadi mungkin cukup kaget gitu ya Pak. Betul. Mungkin kedepannya kalau udah 3 bulan, 4 bulan bisa lebih menyesuaikan. Betul. Dan bisa sambil nulis-nulis. Betul, adaptasi dan polanya belum dapat. Iya. Pola seperti di Prodi kan saya sudah dapat tuh polanya di 2 bulan 3 bulan awal. Bagaimana menggerakin teman-teman, bagaimana mahasiswa, jadi udah autopilot tuh dalam setahun tuh. Nah ini saya berharap autopilot saya setahun ini udah jalan nih. Artinya teman-teman sudah jalan seperti tidak ada aja wadir 3-nya gitu. Semua lini sudah jalan, enak nanti. Mudah-mudahan masih bisa nulis, mudah-mudahan ya. Terima kasih Pak ya. Tadi pengen sempat ke topik awal lagi Pak. Waktu kita ngebahas ternyata di Hongkong tuh Bapak tuh lebih open minded bahwa pariwisata tuh nggak cuma perjalanan. Betul. Sama kayak tagline KPI ya Pak, tourism beyond traveling. Kebetulan kita masuk pariwisata juga kan. Sedikit, travel is tourism. Travel is tourism. Tourism is travel. Walaupun tadi ya beyondnya dapat. Ya. Nah iya Pak. Dari situ tuh kami mahasiswa pariwisata yang ada di UPH Polban kan mengadakan sebuah event juga, yaitu event kompetisi pariwisata Indonesia. Nah kalau boleh tahu, boleh nggak Pak kita minta pandangan Bapak tentang KPI ini ketika Bapak awal datang ke Polban sampai sekarang, gimana sih perkembangan KPI yang Bapak rasakan? Dulu 2008 masuk lomba menggambar dulu ya. Eventnya itu lomba Bu Ani, dulu belum ada event kalau nggak salah, saya agak lupa. Tapi event itu lomba menggambar. Anak-anak dulu, anak-anak TK kalau nggak salah dulu tuh. Wah saya itu sih ngelihat, wah nih kayak gini gitu ya.
Oke, tapi memang ada peminatnya dulu di SC. SC itu belum bagus-bagus sekarang. Banyak peminatnya. Terus habis itu ada lomba, kalau nggak salah modern dance apa-apalah dulu tuh. Jadi belum benar-benar ke KPI. 2010 ya kalau nggak salah. KPI pertama berapa sih? 2010. 9, oke. 9. Di situ baru kita coba-coba pengen bikin sesuatu yang berbeda. Sampai tahun ya nggak sih ya, sampai tahun inilah ya kita optimis ya, tidak banyak follower ya. Sekarang udah banyak banget follower nih, to be honest saya harus omongin ya di podcast ini, banyak sekali kampus yang bikin, termasuk dinas-dinas langsung bikin. Karena apa? KPI menurut saya dulu nggak ada satu event yang mempertandingkan skill dari mahasiswa ya, atau industri gitu ya. So bisa dikatakan pionir betul, tapi memang kita perlu nih otokritik sedikit, evaluasi ya. Kayaknya kita perlu cari sedikit form yang lebih ini nanti tambahan. Apakah ditambahin dengan seminar, apakah ditambah dengan apapun lah nanti. It's not only competition. That's me ya. Tapi bagus karena ini paling nomor 1 menurut saya KPI di Indonesia ini. Yang lain-lain second grade lah kalau boleh saya bilang. Ya walaupun banyak kampus ternama yang bikin atau kementerian atau dinas pernah inisiasi juga. Tapi tidak sebesar KPI. Dan misi besarnya adalah mengukur sebenarnya sampai sejauh mana mahasiswa pariwisata belajar dan berkompetisi sehingga tahu guiding itu sampai segini nih levelnya, bikin paket tour tuh sampai sebegini itu sebenarnya di awalnya. Kesini kan jadi banyak ya, bagus. Betul, Pak. Jadi sebenarnya ini tuh jadi kebanggaan tersendiri kalau misalnya kita bisa join KPI karena KPI itu ajang bergengsi. KPI adalah tren sekarang ya, lagi bagus banget. Semua kampus lah ya dream ingin masuk dalam event ini. Betul. Sudah 12 tahun, yang insya Allah tahun ini pengen merambah lagi, melebarkan sayap ke internasional. Tahun lalu udah dicoba ya, Iya. tapi cuma 1 ya. Iya. Alhamdulillah 5 Pak kebetulan. Oh, tahun 5. Iya, betul. Dan sekarang pengen lebih ngelebarin lagi, semoga bisa tercapai. Jadi buat teman-teman yang mungkin masih ragu ikut KPI atau enggak, mari kita lihat seberapa wahnya gitu sebenarnya KPI bahkan menjadi pionir. Kalau kita lihat di kampus-kampus itu biasanya 5 tahun, 6 tahun, ini KPI udah hadir untuk yang ke-13 kalinya di tahun ini. Semoga semangat teman-teman buat ikut KPI ini udah nggak banyak bingung lagi gitu. Nah mungkin sekarang kita masuk ke pesan-kesan mungkin ya Pak. Ada 2 pesan deh yang ingin saya coba tanya ke Bapak. Yang pertama, untuk para peserta yang ingin ikut KPI itu mungkin Bapak ada beberapa saran atau KPI ya? Oke. KPI yang pasti enjoy ya, karena Bandung bukan hanya tempat Anda berkompetisi, tapi banyak sekali tempat-tempat wisata di sana, dan panitia rasanya sudah menyiapkan ya untuk paket tour yang bisa Anda beli. Lalu itu yang pertama, enjoy. Yang kedua, bertandinglah atau berlombalah sesuai dengan kemampuan, jangan khawatir karena memang kita bukan hanya untuk juara ya, tetapi memang ini mengukur tadi sejauh mana kemampuan kita ini dibandingkan orang lain. Kalau menang adalah bonus ya, jadi nggak menang nggak masalah, tapi bukan berarti oh ya tadi bicara KPI kenapa 13 tahun, karena bisa dilihat deh nanti apakah ada kecurangan, apakah nanti jurinya bagaimana, isinya bagaimana, karena 13 tahunnya itu sudah punya pengalaman. Dari awal kita bikin saya dengan Bu Ani dulu bikin konsep perlombaan dari apa itu diprotes orang. Oh kita perbaiki, jadinya harus dapat dari mana soalnya, atau tolak ukurnya dari juri misalkan, dan lain-lain itu dapat. Nah kenapa KPI? Karena udah 13 tahun sudah belajar, nggak akan ada kecurangan itu insya Allah. Mudah-mudahan nanti kalau ada tinggal silakan masukkan sehingga Anda bisa belajar. Jadi saya sangat yakin teman-teman yang bikin kompetisi di luar sana itu sudah belajar dari KPI. Tapi memang 1-2 masih agak miss ya, karena mungkin pengalamannya yang belum dia dapat. Kenapa nggak dibikin begini? Kalau kita sudah terpikir kenapa nggak dibikin begini, karena ada kecurangan ini nih. Kalau di kampus lain atau tempat lain mungkin masih dinyobain dulu. Padahal kita sudah punya pengalaman bahwa itu agak kurang tepat. Betul. Itu sedikit. Kredibilitasnya udah semakin tinggi. Itu kata-katanya pas, credibility ya.
Dan yang terakhir mungkin Pak, pesan untuk kami mahasiswa yang sekarang terjun di industri pariwisata. Oke, satu, jangan sombong ya. Sama saya udah agak sombong nih sekarang. Mentang-mentang saya nggak ngajar di kelas kalian ya, nggak, tapi itu bercanda tapi serius ya. Beberapa sih yang sombong, nggak kalau yang lain. Terus fokus bagus, fokus satu hal bagus, tapi Anda juga harus memikirkan hal yang lain. You know what I mean. I do believe you know what I mean. Fokus bagus, tapi ada hal lain yang Anda harus pikirkan selain hal itu. Because you have PKL bentar lagi. Terus Anda pasti punya field trip yang harus Anda kerjakan. Dan begitu lulus itu bukan hanya satu yang harus Anda andalkan, tapi banyak hal. Karena kalau cuma misalkan bicara saja yang Anda andalkan, lemah. Tapi bicara dan goyang, atau bicara dan action, itu jauh lebih bagus. Itu ya, untuk semuanya mahasiswa, terutama dalam ruangan ini nih. Penonton-penonton yang nggak boleh ngomong katanya. Luar biasa Pak Tommy, makasih banyak. Oke, thank you banget. Sorry kepanjangan. Enggak, luar biasa ini. Enggak kerasa sebenarnya udah berapa lama waktu berjalan? Lebih dari 30 menit. Lebih. Tapi bener-bener enggak kerasa karena ya beda ya kalau ngobrol sama orang-orang yang emang punya wawasan yang lebih luas, itu bener-bener nambah insight baru, nambah inspirasi, dan juga ngebuat kita makin lebih kenal sama industri pariwisata. Jadi teman-teman, kita udah belajar banyak hal banget hari ini. Gak cuma industri pariwisata aja yang kita bahas, tapi tadi juga sempat ngebahas tentang akademisi, tentang D3D4, asosiasi, bahkan hingga KPI pun sempat kita bahas. Semoga podcast kali ini bisa bermanfaat bagi teman-teman. Buat teman-teman yang nonton mungkin di luar dari ranah mahasiswa atau SMA, SMK, mungkin bisa lebih kenal gimana sih industri pariwisata itu, dan lebih termantapkan kalau misalnya ada minat di industri pariwisata. Saya Ricky Fadila, sekali lagi terima kasih Pak Tommy untuk waktunya. Thank you Ricky. Undur diri, sampai jumpa di podcast selanjutnya. Bye.